Oke, selamat datang kembali di pembelajaran online kita. Nah, untuk materi hari ini atau pembahasan hari ini kita akan coba membahas tentang salah satu teknik dari animasi di dalam Flash, namanya adalah teknik twinning. Jadi dalam teknik twinning itu dia ada dua. Yang pertama ada yang namanya teknik shape twin, yang kedua adalah teknik motion twin. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah teknik motion twin. Bagaimana sih konsep dan lain sebagainya. Di pertemuan minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana konsep dari animasi shape twin. Nah, sekarang kita akan membahas dari teknik motion twin itu seperti apa. Nah, kita akan mulai. Di sini kita ganti dulu namanya. Kita buat aja di sini namanya BG, background. Nah, kalau sudah, di sini kita buat aja sebuah garis seperti ini. Lalu kita lock ya, biar jangan tertarik sana dan sini. Lalu kita tambahkan sebuah layer baru, kita ganti namanya menjadi bandul kanan. Nah, di dalam layer bandul kanan, nanti teman-teman boleh tambahkan ada sebuah garis berwarna merah, bentuknya seperti ini, kurang lebihnya. Lalu, tambahkan sebuah objek dari oval tool. Untuk warnanya mungkin kita bisa kasih gradien ya, gradien merah. Nah, yang berikutnya, untuk objeknya ini kita bisa langsung duplikat aja. Jadi caranya bagaimana? Ini bisa langsung teman-teman blok, lalu Ctrl C seperti biasa. Nah, lalu buat sementara bandul kanannya boleh teman-teman lock, dan tambahkan layer baru, kita buat aja namanya menjadi bandul kiri. Nah, setelah itu kita paste kan, dan kita letakkan di sampingnya kurang lebih seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan mulai untuk pembuatan animasi kita. Layer bandul kanannya sudah boleh kamu buka, boleh dibuka untuk semuanya. Kita mulai dari bandul kanan, posisinya kita akan buat dia naik ke atas seperti ini. Oke, nah kita akan mulai dari sini. Apa yang mau kita lakukan dari animasi ini? Jadi animasi ini nanti akan kita buat di mana nanti bandul kanan nanti akan turun ke bawah, lalu akan mengenai bandul kiri. Nah, di saat bandul kirinya kena, bandul kanannya yang berhenti, bandul kirinya naik ke atas. Lalu animasi berikutnya, bandul kirinya turun ke bawah mengenai bandul kanan, dan bagian yang terakhir dari animasinya, bandul kanannya kembali naik ke atas. Sehingga nanti pada saat dijalankan, dia akan berjalan secara terus-menerus. Oke? Nah, kita akan mulai. Setiap bagian kita buat aja deh, misalkan durasinya itu 3 detik. Nah, bagaimana cara kita menentukan dalam sebuah animasi dia 3 detik? Nah, teman-teman boleh perhatikan bahwa di sini frame rate-nya adalah 24 fps. 24 frame per second. Berarti artinya ada 24 frame lah yang dibuat atau yang kita akan buat di dalam 1 detiknya. Maka kalau 3 detik, teman-teman cukup boleh kalikan saja. Berarti 24 dikali 3. Kira-kira seperti itu untuk mencarinya. Nah, kita akan mulai, kita buat per 2 detik aja deh, biar jangan terlalu panjang kali, nanti kita bisa atur bagaimana kira-kira kecepatannya. Nah, kita akan mulai. Pertama bandul kanan, di frame ke-48. Klik kanan, lalu dipilih insert keyframe. Nah, sekedar informasi kembali, untuk teman-teman, untuk semuanya, biar bagaimana caranya supaya cepat, cara mengunci, dan lain sebagainya, di video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Tapi di sini saya ulangi kembali, untuk insert frame itu adalah F5, insert keyframe F6, insert blank keyframe F7, itu shortcutnya ya. Nah, dalam hal ini kita pilih F6 atau insert keyframe. Setelah kita kunci,
Setelah kita kunci, nah permasalahannya adalah kita butuh bandul kiri tetap muncul supaya nanti waktu kita tarik ke bawah memang benar-benar kena. Yang kita khawatirkan nanti dia tidak kena. Maka bandul kiri juga kita kunci. Begitu juga dengan backgroundnya, biar lengkap. Nah, setelah di posisi ini berarti yang kita animasikan adalah bandul kanan. Bagaimana animasinya? Bagaimana cara kita menerapkan animasi di dalam motion twin? Nah, teman-teman boleh langkahnya seperti ini. Pertama, kamu sudah kunci dulu frame awal dan frame akhir dari sebuah layer yang mau dianimasikan. Kunci dulu frame awal dan akhirnya. Setelah itu, cara yang kedua, teman-teman boleh langsung klik kanan. Setelah teman-teman klik kanan, maka di situ ada create motion twin, create shape twin, dan yang terakhir adalah create classic twin. Nah, create shape twin sudah pernah kita pelajari. Mungkin kalau teman-teman berpikir di sini bahwa yang kita pilih adalah create motion twin, tidak. Jadi yang kita pilih nanti adalah create classic twin. Ini dia untuk penggunaan teknik motion. Ini ada di bagian versi-versi era-era sebelumnya ya. Untuk flash sebelumnya, itu sebenarnya hanya ada dua. Create motion dan juga create shape twin. Nah, sekarang karena sudah diperbaharui, dia jadi ada 3. Oke, nah kita akan lanjutkan kembali. Jadi create motion itu aslinya yang pertama kali itu adalah yang ini ya, kalau di flash yang terbaru sekarang. Oke, setelah kamu pilih create classic twin, menjadi mungkin yang menjadi pemikiran teman-teman semua adalah kan sebenarnya objek yang akan dianimasikan jika menggunakan teknik motion twin atau teknik classic twin, di sini kan objeknya harus tergroup. Nah, teman-teman harus ingat baik-baik pada saat teman-teman pilih create classic twin, nanti secara otomatis objek yang tadinya objek yang tidak tergroup, dia akan langsung berubah otomatis menjadi objek yang tergroup. Jadi begitu saya klik di sini create classic twin, otomatis nih bandul kanan sudah tergroup, itu otomatis. Nah, sekarang kita akan mulai animasinya. Animasinya, bandulnya akan bergerak dari atas ke bawah. Oh ya, sebelum itu, teman-teman juga boleh perhatikan di sini, sebuah animasi dari motion twin ataupun shape twin itu dikatakan sukses jika ada garis panas seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan ada garisnya putus-putus, itu bisa dipastikan animasinya error. Nah, sekarang kita akan mulai. Sekarang kita akan buat dia bergerak dari atas ke bawah. Kita cek di frame awal, objeknya sudah di atas. Tapi permasalahannya nih, ada titik tengahnya. Kalau titik tengahnya seperti ini, kita paksakan dia turun ke bawah, yang ada nanti dia akan bergerak seperti kipas. Pernah lihat kipas angin ya teman-teman ya? Kan titik tengahnya itu ada tepat di tengah. Nah, ini kita nggak mau seperti itu. Maka titik tengahnya pindahkanlah ke ujung tali. Oke, bagian pertama selesai. Kita klik bagian yang frame akhirnya. Sama seperti tadi, ini titik tengahnya pindahkan ke ujung garis. Lalu, putar. Sehingga sisi pertama nanti animasinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali kalau sudah selesai. Nah, yang berikutnya, di frame ke-96. Di frame ke-96, kita akan mulai. Apa yang mau kita lakukan? Sama seperti tadi, silakan dikunci. Masih ingat ya teman-teman ya, shortcut-nya itu Ctrl, lalu dipilih F6. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut. Setelah itu, animasi pertama bolanya sudah turun ke bawah, bola bandul kanannya, berarti animasi kedua bandul kirinya yang naik ke atas. Bandul kiri berarti yang di sini. Layer bandul kiri ya, layer bandul kiri, kita klik kanan, lalu kita pilih create classic twin. Nah, ingat langkah awal sebelum mengaktifkan create classic twin memang titik awal dan titik akhirnya itu sudah ada. Frame awal sudah dikunci, frame akhirnya juga sudah dikunci, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah, berarti kita mulai. Di titik awal, objek bandul kiri sudah pas. Namun, itu perhatikan titik tengahnya ini.
pindahkan ke ujung tali. Fungsinya tadi sudah jelaskan, fungsinya kenapa titik tengahnya harus diletakkan ke ujung ya. Kita klik frame akhir. Lalu titiknya pindahkan. Kalau titiknya sudah dipindahkan, objeknya naikkan. Sehingga nanti ya. Oke, kita lanjutkan kembali di frame 148. Kita kunci kembali. Nah, kalau sudah kita kunci, animasi yang berikutnya bagaimana? Animasi berikutnya, bandulnya turun kembali ke bawah. Berarti klik kanan, frame bandul kiri, aktifkan Create Classic Twin, lalu silakan boleh dipindahkan ke bawah lagi seperti itu ya. Oke, bisa dipindahkan lagi ke bawah seperti ini. Nah, sehingga pada saat dijalankan, oke, bagian yang terakhir kita akan buat bandul kanannya ini naik kembali ke atas. Maka supaya rapi saya bisa tambahkan, karena posisinya di sini ya. Ini frame awal ini kita klik kanan, lalu kita pilih copy frames. Nah, setelah dipilih copy frames, maka yang berikutnya di frame 196 di layer bandul kanan boleh diklik kanan, pilih paste frame. Jadi udah pas dia posisinya di sini. Supaya nanti jangan seperti nampak melompat ya. Kalau seandainya awal dengan akhir nggak pas, nanti dia kayak melompat seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi kalau sudah, maka kita animasikan bandul yang satu lagi. Oke, sehingga nanti pada saat dijalankan, ini dia animasi dari bandulnya. Oke, nah ini dia untuk contoh kita yang pertama. Kita akan lanjut lagi untuk contoh yang berikutnya dalam penggunaan penggunaan teknik animasi motion. Ini silakan dipelajari baik-baik. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.